Baik, terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama untuk rekonfirmasi kembali. Saudara kan diperiksa berkali-kali. Bahkan di dalam persidangan ini ada 2 kali. Yang pertama atas perkara Saiful dan Wahyu Setiawan Agustianitio, dan yang kedua saya. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, termasuk juga oleh penyidik KPK pada 2 peristiwa yang 2 terdakwa yang berbeda, seberapa banyak bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sama? Apakah hampir semuanya sama? Atau ada fakta-fakta baru yang ditanyakan oleh penyidik dan juga oleh jaksa penuntut umum? Pak Sekjen, seingat saya yang lama ada, kalaupun yang baru tidak banyak seingat saya. Tapi ya seingat saya yang lama dan yang barunya enggak banyak. Kira-kira 90% yang lama, di atas 90%. Ya, 90%. Oke, jadi mayoritas pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. Kurang lebih. Oke. Kemudian yang kedua, ketika saudara saksi menjadi caleg, apakah saudara sempat mengisi formulir dan ditanya preferensi daerah pemilihannya di mana? Seingat saya ya. Oke, artinya saudara ditanya untuk betul, memilih ada. Daerah pemilihan. Artinya itu bukan semuanya kewenangan dari DPP, tetapi DPP juga mempertimbangkan usulan dari caleg. Kira-kira seperti itu ya. Saudara memilih di mana selain Sumatera Selatan saat itu? Enggak, saya cuma Sumatera Selatan aja. Cuma memilih salah satu. Karena tadi pertimbangan ada basis keluarga, sekolah di Sumatera Selatan dan sebagainya. Kemudian di dalam penempatan saudara sebagai nomor urut 3, selain karena faktor gender, apakah saudara juga melihat ada suatu preferensi sehingga saudara ditempatkan pada nomor urut 3? Ya. Kenapa tidak 5, tapi 3? Seingat saya, waktu saya terakhir yang saya ketahui karena saya baru selesai pilkada. Itu sih yang saya tahu, alasannya yang saya tahu gitu. Karena diasumsikan mungkin masih ada efek dari pilkada. Ya, ada efek dari pilkada dan saudara mengatakan bahwa nomor 3 tadi juga sama dengan nomor partai. Betul. Itu apakah itu suatu keuntungan juga buat saudara? Oh iya. Dibandingkan dengan nomor-nomor lain? Dengan nomor urut lain. Oke, terima kasih. Selama proses sampai kepada daftar calon tetap, apakah ada upaya-upaya yang saudara dengar, saudara mau diganti nomor urutnya dan sebagainya? Tidak pernah ya? Oke, terima kasih. Kemudian saudara tadi punya pengalaman organisasi di BMI. Nah, sekarang saya tanya, menurut saudara apa makna rapat pleno, keputusan rapat pleno dari suatu organisasi termasuk DPP PDI Perjuangan? Apakah itu mengikat atau tidak? Mengikat. Mengikat bagi pengurus partai atau mengikat bagi anggota atau seluruhnya? Ya tergantung pada saat itu apa yang diplenokan, tapi yang pasti mengikat seluruh kader partai. Mengikat seluruh kader partai. Terima kasih. Kemudian ketika itu mengikat, maka keputusan rapat pleno harus dijalankan. Ya, karena itu mengikat. Nah, menurut saudara, siapa yang bertanggung jawab untuk monitoring dan memastikan bahwa keputusan DPP partai wajib dilaksanakan? Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal ya, jadi tadi terkonfirmasi ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian ketika saudara diminta klarifikasi pada tanggal rapat, diminta acara agenda konsolidasi pada tanggal 27 September 2019, saya mau konfirmasi bahwa saat itu saya sebagai sekjen mendampingi Pak Komarudin selaku ketua DPP bidang kehormatan, betul tidak? Ya, berdua yang saya. Jadi ada saksi ya? Ya, betul. Ada saksi. Sehingga ketika sebagai sekjen saya memberikan penjelasan terhadap keputusan rapat DPP pada bulan Juli, maka saudara memastikan bahwa di situ ada saksi yang namanya Pak Komarudin Watubun. Ya. Nah, ketika saudara menyampaikan berbagai argumentasi, termasuk tadi marwah keluarga dan sebagainya, menurut saudara, apakah pendapat saudara itu didengarkan DPP partai atau tidak? Sampai hari ini akhirnya iya. Oke. Ya. Apakah saudara tahu bahwa tanggal 3 Desember saudara Saiful Bahri mengusulkan untuk melakukan pemecatan terhadap saudara? Saya tidak tahu. Oke. Apakah itu ada kaitannya bahwa usulan Saiful Bahri itu tidak diproses karena juga terkait dengan klarifikasi yang sudah dilakukan pada tanggal
27 September tersebut? Menurut Saya saudara? tidak tahu, Pak. Tidak tahu juga ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih, mohon izin Yang Mulia. Yang pertama, saya berkeberatan terhadap keterangan saksi bahwa ada komunikasi langsung saya dengan saksi pada bulan September 2019 tersebut, karena kami tidak pernah berhubungan langsung. Kemudian yang kedua, ya, keterangan bahwa kami berkomunikasi melalui telepon secara langsung, karena kami pada bulan September tidak pernah berkomunikasi secara langsung melalui handphone, kecuali panggilan pada tanggal 27 September tersebut. Ya, saya memang yang saya tahu tuh surat itu sampai di saya via WA. Surat konsolidasi 27 September. Nah, itu yang saya lupa, apakah dengan tadi saya sampaikan, saya lupa apa direct Pak HK, Pak Hasto atau bukan waktu itu. Iya, baik. Ya, saya tidak tahu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ketika diusulkan oleh Saiful Bahri pada tanggal 3 Desember untuk melakukan pemecatan, saya tidak memproses itu karena berbasis pada judicial review dan fatwa dari Mahkamah Agung. Terima kasih. Ya. Ya, kalau yang kedua tadi saya tidak tahu. Saya sudah jawab juga ke saksi, saya nggak tahu yang terkait tanggal 3 Desember. Baik Yang Mulia, terima kasih. Mohon dicatat dalam persidangan.